sputum atau yang sering masyarakat umum sebut dengan dahak merupakan lendir yang dibawa dari paru-paru melewati bronkus kemudian melalui trakea yang dibatukan atau dikeluarkan melalui mulut. Adapun waktu pengumpulan sputum yang baik atau dahak yang baik adalah yang pertama, dahak semalam, yaitu dahak yang dikumpulkan selama 24 jam oleh pasien. Yang kedua, dahak pagi. Dahak ini yang dikeluarkan pada saat bangun di pagi hari. Dan yang ketiga, dahak sewaktu-waktu. Dahak ini yang dihasilkan pada setiap melakukan kunjungan. Catatan penting, dahak dikatakan baik jika telah mencukupi 3 sampai dengan 5 mili. Sebelum melakukan pengambilan sampel sputum, sebaiknya pasien mencuci kedua tangan dengan menggunakan sabun dan dikeringkan dengan tisu bersih. Kemudian, menyiapkan 3 wadah yang ideal. Adapun ciri-ciri wadah yang ideal itu, yang pertama, bermulut lebar. Yang kedua, memiliki tutup bulir. Yang ketiga, terbuat dari plastik. Dan yang keempat adalah wadah yang steril dan tidak mudah pecah. Nah, persiapan tindakan terdiri dari 2. Yang pertama, pemberian identitas. Yang kedua, pelabelan pada wadah. Nah, yang pertama yang akan dibahas adalah pemberian identitas, baik pada formulir ataupun pada wadah. Pada bagian formulir, terdiri dari nomor urut, nomor identitas sediaan sputum, nama pasien, umur, jenis kelamin, alamat lengkap pasien, dan nomor registrasi laboratorium. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan pada bagian pelabelan wadah. Pada bagian label wadah terdiri dari tanggal pengambilan spesimen, identitas pasien yang dilengkapi dengan nomor urut, registrasi laboratorium, dan yang terakhir yaitu jenis sampel yang akan dimasukkan ke dalam wadah. Persiapan penderita. Untuk memperoleh kualitas dahak yang baik, maka penjelasan yang harus diberikan oleh seorang petugas laboratorium kepada si pasien atau si penderita adalah yang pertama, memberikan penjelasan mengenai pentingnya pemeriksaan sputum yang baik. Baik itu pemeriksaan sputum yang pertama maupun pemeriksaan sputum yang berulang. Yang kedua, memberikan penjelasan mengenai cara-cara batuk yang benar dan baik untuk mendapatkan sputum yang kental dan purulen. Nah, cara pengambilan sputum. Hal yang pertama yang harus dilakukan memastikan bahwa kondisi tangan sudah dalam keadaan steril. Yang kedua, berkumur dengan menggunakan air sebelum mengeluarkan sputum. Nah, jika pasien menggunakan gigi palsu, maka diinstruksikan untuk melepaskan sebelum berkumur. Yang ketiga, pasien dalam posisi berdiri atau jika pasien lemah, pasien boleh duduk agak condong ke depan, kemudian menarik nafas sebanyak 2-3 kali dengan kuat. Yang keempat, sputum yang telah dibatukan kemudian dimasukkan ke dalam wadah dan tertutup rapat. Yang kelima, wadah tersebut kemudian diberi label identitas sesuai yang telah disiapkan tadi. Setelah selesai, catatan penting ya,
Setelah selesai, petugas wajib mengingatkan kembali kepada pasien untuk mengumpulkan dahak kedua setelah bangun pagi. Nah, catatan penting pula, jika pasien mengalami kesulitan mengeluarkan atau mengumpulkan sputum, maka pasien diminta untuk meminum 1 tablet glyceryl glycolate dengan dosis 200 mg. Adapun kriteria kondisi sputum yang baik. Yang pertama, kondisi sputum dalam kondisi kental dan lengket atau istilah medisnya purulen. Yang kedua, kondisi sputum dalam kondisi kental dan berwarna kuning kehijauan, yang istilah medisnya dikenal dengan mukopurulen. Yang ketiga, kondisi sputum dalam kondisi berlendir dan kental, yang dikenal dengan istilah medis mukoid. Yang keempat, kondisi sputum dalam kondisi bercampur darah yang dikenal dengan hemoptysis. Dan yang terakhir atau yang kelima, kondisi sputum berupa air liur atau yang dikenal dengan istilah medis dengan saliva. Selanjutnya, penanganan dan pengawetan. Sebelum melakukan pengiriman, petugas harusnya meneliti kembali setiap isi kotak sediaan sputum. Kemudian, memastikan pada saat pengiriman sediaan sputum telah disertai dengan formulir yang sudah diisi lengkap. Dan memastikan terdapat identitas yang telah disesuaikan pada lembar formulir tersebut. Selanjutnya, semua spesimen sputum harus dikirim ke laboratorium secepat mungkin segera setelah melakukan pengambilan sampel sputum. Jika pada saat pengiriman terjadi penundaan, hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu menyimpan sediaan tersebut ke dalam lemari pendingin pada suhu 2-8 derajat Celcius. Dengan catatan bahwa penyimpanan di lemari pendingin tidak boleh lebih dari 1 malam. Jika mengalami penundaan pengiriman sekitar lebih dari 3 hari, apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus dilakukan yaitu dengan menggunakan pengawet atau menambahkan campuran 1% setilpiridinium klorid atau alternatif yang kedua yaitu dengan menambahkan 2% sodium klorid. Nah, salah satu penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel yaitu penderita tuberkulosis. Penderita tuberkulosis didiagnosis dapat ditegakkan berdasarkan gambaran klinis. Kemudian, pasien akan dianjurkan untuk pemeriksaan BTA yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan sputum. Pengobatan tuberkulosis dilakukan dengan memberikan obat anti-tuberkulosis seperti ethambutanol, piranisamid, rifampicin, dan streptomycin. Adapun faktor pencetus pada tuberkulosis yaitu penyebaran bakteri melalui udara, sambutan air liur, bersin, serta paparan batuk dari penderita TB. Seperti yang kita ketahui bahwa yang rentan tertular penyakit tuberkulosis itu sendiri jika sistem kekebalan tubuhnya menurun. Orang yang sedang menjalani kemoterapi, mengidap HIV/AIDS, pecandu narkoba, ataupun petugas medis yang sering kontak langsung dengan pasien TB. Nah, selanjutnya, keluhan yang sering terjadi pada penderita tuberkulosis yaitu sesak napas, batuk, berdarah, nafsu makan menurun, berat badan menurun, serta sering mengalami nyeri di bagian dada.
Adapun nilai pemeriksaan mikroskopis tuberkulosis terdiri dari 5, yaitu 1. Jika tidak ditemukan BTA dalam 100 lapang pandang, maka dikatakan negatif. 2. Jika ditemukan 1 sampai dengan 9 BTA dalam 100 lapang pandang, maka dapat pula dikatakan negatif. 3. Jika ditemukan 10 sampai dengan 99 BTA dalam 100 lapang pandang, maka dikatakan positif, yaitu positif 1. 4. Jika ditemukan 1 sampai dengan 10 BTA dalam satu lapang pandang, maka dikatakan positif 2. 5. Jika ditemukan lebih besar sama 10 BTA dalam satu lapang pandang, maka dikatakan positif, yaitu lebih tepatnya 3 positif.